Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatul Maula dari Hukum Ekonomi Syariah HSC semester 3. Saya akan sedikit memaparkan tentang memahami etika dalam organisasi bisnis yang baik dan rasional demi memenuhi UAS mata kuliah Hukum Bisnis Islam. Jadi, budaya organisasi dikenal luas sebagai dasar sistem dan aktivitas manajemen dalam setiap organisasi. Budaya organisasi meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan yang secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk mengawasi perilaku karyawan. Secara mereka berpikir, bekerja sama dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jika budaya organisasi suatu perusahaan baik, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan dan akan dapat menyumbangkan keberhasilan kepada perusahaan juga. Budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggotanya itu akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Tiap karakteristik ini berlangsung pada suatu kontinum dan rendah ke tinggi. Maka dengan menilai organisasi itu berdasarkan 7 karakteristik akan diperoleh gambaran majmuk dari budaya organisasi. Organisasi juga dipandang sebagai faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap munculnya perilaku sosial organisasi pegawai. Dengan efektif komitmen yang tinggi, memiliki kedekatan emosional yang erat terhadap organisasi. Budaya organisasi memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Budaya organisasi dapat dibentuk oleh mereka yang terlibat dengan organisasi dengan mengacu pada etika organisasi, peraturan kerja, dan struktur keorganisasi. Organisasi bisnis, perusahaan, sebuah kekayaan tidak akan bermanfaat tanpa dilandasi atas keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasikan pada aspek dunia saja, akan tetapi juga akhirat. Mencari untung dalam Islam bukanlah hal yang diharamkan, dengan catatan bahwa keuntungan tersebut itu nantinya akan bersifat distribusional. Esensi utama atas kepemilikan harta itu untuk membelanjakannya di jalan Allah dalam rangka mewujudkan maqasid syariah atau tujuan syariah. Dengan memiliki tujuan fundamental dan motivasi tertinggi, maka dengan kekayaan tersebut akan menjadi bermanfaat bagi dirinya dan sekitarnya. Dengan demikian, maka akan terbentuklah kesolehan sosial dalam organisasi bisnis sebagaimana yang diharapkan dalam ukhuwah Islamiyah, seperti 1. Ihsan, 2. Keadilan,
3. Kepercayaan, 4. Dan kejujuran. Manajer sebagai pemimpin organisasi bisnis. Dalam sebuah bisnis, manajer memegang banyak sekali peranan yang paling utama tentunya adalah sebagai pemimpin yang mengatur jalannya suatu manajemen bisnis, baik dalam hal perencanaan, pembuatan, strategis, pengelolaan, dan eksekusi jalannya suatu sistem manajemen. Sebagai seseorang pemimpin yang mengambil keputusan, maka manajerlah yang akan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Jika keputusan tersebut salah, maka manajer itu harus bisa bertanggung jawab dan menerima akibat dari kesalahannya. Dalam kewajiban karyawan terhadap perusahaan ada beberapa kewajiban karyawan, yaitu sebagai berikut, yaitu kewajiban taatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas, dan ada beberapa kewajiban perusahaan yang harus diberikan kepada karyawan. Pertama, perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi. Perusahaan tidak boleh harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan hak karyawan memperoleh gaji yang adil. Kemudian perusahaan tidak boleh beretikat dan karya dengan memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika atau akhlak itu sebagai cerminan dalam Islam, cerminan dalam iman. Setiap Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksanaan dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak diutilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi. Jika Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.